Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai transaksi jual beli antara P dan S terkait dengan obligasi. Di dalam transaksi obligasi sama dengan transaksi aset tetap atau inventory akan ada downstream maupun upstream. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas transaksi yang downstream. Diketahui di dalam soal di sini bahwa PTP memiliki 80% saham berdar S, di mana pada saat dilakukan akuisisi terdapat ekses yang dialokasikan ke paten dengan amortisasi per tahunnya 5.000. Pada 2 Januari 2017, P menerbitkan obligasi dengan nilai par sebanyak 1 juta dan dijual dengan tambahan premi sebesar 33.000. Obligasi tersebut jatuh tempo 4 tahun dan mempunyai kupon 10% yang dibayar setiap 2 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan, nilai yield to maturity effective interest-nya sebesar 9%. Kemudian di 1 Januari 18, S membeli 20% obligasi P dengan rate 97,5. Dan pada saat efektif interest-nya sebesar 11%. Diketahui net income S pada 2018 100.000 dan dividen yang dibayarkan 50.000. Sedangkan pada 2019 S melaporkan net income 200.000 dan dividen sebesar 100.000. Kalau kita lihat di dalam soal, ini merupakan transaksi downstream, yaitu pada saat S membeli obligasinya P. Kemudian pada 2 Januari tahun 17 di bukunya P akan menjurnal cash pada bond payable sebesar 1.033.000. Untuk memudahkan nanti dalam pembuatan jurnal, saya akan membuat schedule amortisasi premi bond payable. Coupon, payment, kemudian interest, expense, kemudian amortisasi, premi, dan saldo akhir. Tanggal tadi terbitkan 1 Januari 17, dibayar 1 Juli 17, kemudian dibayar lagi 1 Januari 18, 2 Januari 18 ya, 1 Juli 18, 1 Januari 19, 1 Juli 19, dan 1 Januari 2020. Jadi saldo di 1 Januari 17 adalah 1033. Jadi saldo awal di 1 Juli 1033, kuponnya adalah 10%, 0,1 dibagi 2 karena tengah tahunan dikalikan dengan 1 juta. 50.000, kumulotnya 50.000. Interest expense-nya adalah diketahui 9%, berarti 9% dibagi 2 dikalikan dengan saldo awal. Selisihnya adalah amortisasi premi. Saldo akhir, yaitu saldo awal dikurangi dengan amortisasi premi.
Kemudian kita akan bisa membuat jurnal berikutnya di 1 Juli tahun 17. Kita akan membuat jurnal di bukunya P, yaitu interest expense, kemudian bond payable, dan bayar cash sebesar 50.000. Bond payable-nya adalah amortisasi bond payable pada 1 Juli. Di sini ya, 35 saya kecilkan. Kemudian interest expense-nya adalah 46485. Kemudian di 1 Januari 18 di bukunya P akan nyatat hal yang sama jurnalnya, namun angkanya juga sudah berubah. Yang kedua di sini 46327, di sininya adalah 3673, 50.000. Kemudian pada 1 Januari 2018, sebenarnya S ya, 1 Januari 18 S membeli 20% bond pay, itu dengan harga nilai investment in bond-nya adalah sebesar 97,5%, 0,975 dikalikan 20%-nya, dikalikan dengan 0,2 dikalikan 1 juta, 195.000. Hingga kalau nanti di jurnal ya, di jurnal di sini 1 Januari 18 di bukunya S akan menjurnal investment in S pada cash. Yaitu sebesar 195.000. Untuk memudahkan penjurnalan, saya pindah di sini. Kemudian di sebelah sini saya akan tambahkan beberapa baris. Kemudian saya akan bikin schedule-nya, diganti sekarang dengan tahun 18. Di sini saya akan kan di sini, kemudian di sini saya pindahkan menjadi 1 Juli 19 dan di sini 1 Januari 20. Saldo awalnya, saldo akhirnya 195.000. Kemudian di sini menjadi interest income, di sini menjadi amortisasi diskon karena pada saat dibeli oleh S, nilai bondnya itu sedang di bawah nilai parnya, berarti dibeli dengan harga diskon. Kuponnya kan belinya 0,2 dikalikan dengan 50.000 di sini, 50.000 100%, kita beli 20%-nya. Kemudian interest income-nya
195 dikalikan, kalau kita lihat di sini 11% ya. 11% dibagi dengan 2. Oke, kemudian saya ubah sekarang. Kalkulasi diskonnya jadi ini, kemudian saldo akhirnya saya ganti saldo awal ditambah dengan amortisasi diskon. Apabila di 1 Januari 2018 setelah dibeli oleh S, secara konsolidasi, transaksi di atas akan dianggap sebagai pelunasan atas 20% obligasi P yang beredar. Ini karena itu, di dalam jurnal eliminasi, kita akan mengeliminasi bond payable dan kita akan mengeliminasi investment in S karena tidak diperbolehkan adanya transaksi antara B dan P, P dan S. Jadi kalau kita lihat di sini, carrying value bond payable pada 1 Januari 18 adalah sebesar 1 Januari 18 1025. 20%-nya 20% S nilainya adalah 1025 dikalikan 0,2 205.162. Utang atau bond payable 205 dilunasi dengan angka 195.000, berarti akan ada gain on constructive retirement bond. Maka kalau kita bikin jurnal eliminasi pada 1 Januari 2018, maka kita akan menjurnal, kita menghapus bond payable, kita hapus investment in bond, selisihnya nanti adalah gain atau loss. Bond payable-nya 205 dan investment in bond-nya adalah sebesar 195.000. Maka akan ada gain on constructive retirement bond, yaitu sebesar 205 dikurangi dengan 195.000. Oke, saya singkat ya, gain on constructive retirement bond saya ganti dengan gain on CRB, constructive retirement bond. Oke, ini adalah jurnal eliminasi apabila kita nyusun laporan konsolidasi di 1 Januari 2018. Bagaimana kalau kita mau bikin di 31 Desember 2018? Maka kita akan lanjutkan di sini jurnal di bukunya P. Interest expense-nya 1 Juli 46, kemudian bond payable-nya 38, kemudian cash-nya adalah 50.000. Kemudian pada 31 Desember 2018 di bukunya P akan nyatat cash-nya diganti dengan interest payable. Karena belum dibayarnya di 1 Januari. Di sini interest expense-nya adalah sebesar
4589, kemudian di sininya 40. Oke, kita cek dulu. Oke, benar ya. Dan interest payable-nya 50.000. Sedangkan kalau di bukunya S pada 1 Juli 2018 akan mencatat cash, kemudian investment in bond, dan interest income. Cash-nya adalah sebesar 10.000, investment in bond-nya adalah amortisasi, dan interest income-nya sebesar 10.725. Kemudian di 31 Desember ini menjadi interest receivable yaitu sebesar 10.000, kemudian investment in bond naik 765, dan interest income-nya adalah 10.765. Kemudian pada saat kita mau bikin jurnal eliminasi di 2018 akhir, jurnal eliminasi 31 Desember 2018, kita akan hitung dulu carrying value bond payable pada 31 Desember 18. Bond payable pada 31 Desember adalah 1017. 20%-nya 0,2 dikalikan 10 di sini. Kemudian kita hitung berapa carrying value investment in bond pada 31 Desember 2018. Yaitu sebesar 196.940. Jadi sini ya. Ini saya kasih warna yang lain. Ini yang kita sebut nanti selisih carrying value. Jadi kalau Anda melihat video saya di pembahasan pembahasan bond, Anda bisa cari di YouTube saya, bahwa gain atau loss in constructive retirement bond itu diperoleh dari dua hal, yaitu perbedaan carrying value dan perbedaan dari interest expense dan interest income. Nah, di sini selisih carrying value-nya adalah 203 dikurangi dengan 196.490. Kemudian kita lihat total interest expense-nya. Saya langsung jumlahkan dari jurnal di sini ya. 46 tambah 45 di sini. 20%-nya adalah 0,2 dikalikan dengan 92. Sedangkan interest income 2018 nilainya adalah 10 ditambah dengan 10 di sini. Sehingga ada selisihnya. Jadi ini saya kasih warna
Ya, selisih interest adalah sebesar 18.430. Kemudian kalau kita jumlah selisih ya, jumlah selisih carrying value dan interest 2018 ya, di akhir ya di sini yaitu sebesar 713103 tambah 3060 ketemu 10162. Nilai 10162 di sini ini akan sama dengan yang ada di atas. Kenapa? Ini adalah pada saat transaksi jual beli akan menghasilkan gain on CRB, kemudian ini kan unrealized nih, kemudian direalisasikan melalui selisih interest expense dan interest income. Kalau di aset tetap direalisasikan melalui depresiasi, kalau di sini melalui selisih interest income dan interest expense. Sehingga jurnal eliminasinya adalah bond payable ini di akhir tahun ya, bond payable, kemudian investment in bond payable-nya adalah sebesar 20%-nya yang dihapuskan, berarti investment in bond-nya sebesar 196, sehingga akan muncul gain on CRB. Kemudian yang kedua adalah interest. Kita hapus interest income karena tidak boleh adanya income dan expense antara P dan S. Interest income dan interest expense. Yaitu interest income-nya adalah 21.490, kemudian interest expense-nya adalah 18, dan di sini akan muncul gain on CRB yaitu sebesar 3060. Kemudian jurnal berikutnya di sini ada interest payable, di sini ada interest receivable, maka harus kita eliminasi. Interest payable pada interest receivable itu sebesar 10.000. Dan kalau kita mau lanjutkan lagi, tadi diketahui bahwa ada amortization expense pada paten itu sebesar 5.000. Kemudian ada dividen income. Kita misalnya mau pakai metode biaya. 50.000 dikalikan dengan 0,8.
50.000 dividen kalikan 80%. Kemudian kita mau menghitung NCA expand. Karena ini adalah transaksi downstream, maka tidak ada pengaruh pada NCA-nya. Maka di sini 0,2 dikalikan net income dari S 100.000 dikurangkan dengan 5.000 amortisasi paten. Dividennya 0,2 dikalikan 50.000 berarti di sini adalah 9.000. Ini apabila menggunakan cost. Kalau misalnya kita menggunakan equity, yang berbeda hanya dividen income-nya. Oke. Dividen income diganti dengan income from S. Kita bisa menghitung income from S-nya. Income from S-nya adalah 80%. Saya tulis di sini dulu ya, dalam kurung 80% dikalikan net income S dikurangi amortisasi paten. Oke. Kemudian tadi ada di awal tahun ada gain yaitu sebesar 10.162. Oke. Tambah gain awal tahun pembelian dikurangi dengan selisih interest expense dan interest expense dan interest income. Oke. Berarti di sini akan ketemu 0,8 dikalikan dengan net income S-nya, belum saya kasih sama dengan ya maaf, 0,8 dikalikan dengan net income S-nya 100.000 dikurangi 5.000. Oke, kurung tutupnya 2 kali ditambah dengan selisihnya tadi adalah 10.162. Kemudian dikurangi dengan selisih interest. Yang bedanya interest di sini. Kan ketemu 83103, maka kita akan bisa ngitung. Kita akan bisa bikin journal income from S sebesar 83103. Kemudian di sini adalah dividen S sebesar 40.000 kurang 01 dan sisanya adalah investment in S. Itu sebesar 43 sekian ya. 43 103. Ini adalah jurnal eliminasi terkait dengan jual beli bond secara downstream di tahun penjualan. Ini di video selanjutnya akan saya lanjutkan untuk tahun 2019 dan seterusnya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.